Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu pada pertemuan kita yang kedua dengan tema kita pada pertemuan ini yaitu hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu negara, kemudian dengan ilmu politik dan hukum administrasi negara. Jadi kita akan melihat nanti batasan atau definisi daripada masing-masing keilmuan ini, masing-masing suatu keilmuan yang berbeda tapi mempunyai keterkaitan yang sangat erat berkaitan dengan negara, kemudian bagaimana tata kelola negara, bentuk-bentuk negara dan lain sebagainya itu berkaitan dengan itu. Ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa kita masuk kepada slide berikut. Ya. Kalau kita bicara tentang hukum tata negara, maka kita mencoba untuk melihat suatu pendapat dari Profesor Kusumadi Pujosowojo SH di dalam buku beliau yang berjudul Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Beliau menyebutkan bahwa hukum tata negara ialah hukum yang mengatur tata negara. Apakah negara kesatuan atau negara federal? Negara kesatuan kita bisa lihat seperti Indonesia, terdiri dari beberapa provinsi. Kemudian ada suatu pemerintahan yang sah yang mengatur, yang mengendalikan dari pusat pemerintahan terhadap daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang ada di Indonesia kalau kita mau mengambil contoh, atau negara federal. Amerika kita bisa lihat beberapa negara bagian yang dipimpin oleh senator di sana. Kemudian pemerintahan pusatnya ada presidennya, itu yang mengatur beberapa kekuasaan yang dipegang oleh pimpinan dari negara federal, misalnya tentang ekonomi, tentang militer, dan lain sebagainya. Kemudian kita kembali ke pendapat dari Profesor Kusumadi, ya. Selain mengatur tata negara yang kesatuan atau federal, bagaimana bentuk pemerintahan? Ada kerajaan, ada republik, ya. Kemudian yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun bawahan, ya. Ini menunjuk kepada di dalam suatu negara ada lapisan masyarakat yang menjalankan pemerintahan tersebut. Ada masyarakat yang dipimpin, itu ada atasan dan bawahan. Kemudian ada tingkatan-tingkatan atau hierarki-hierarki di dalam lapisan masyarakat itu. Yang selanjutnya itu menunjukkan atau menegaskan wilayah lingkungan rakyat masyarakat hukum itu. Tentu negara ada batasan-batasannya dengan negara lain dan lain sebagainya. Ada satu wilayah yang didiami. Ya. Akhirnya menunjukkan perlengkapan dari masyarakat hukum itu sendiri. Tentu perlengkapan di dalam suatu negara, di satu pemerintahan, ada yang memerintah, ada yang berkaitan dengan mengatur tentang hukum, menyangkut tentang menjalankan pemerintahan, eksekutif, yudikatif, ya, ada yang mengawasi dan lain sebagainya. Jadi Profesor Kusumadi memberi gambaran atau definisi tentang hukum tata negara. Ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa
definisi ilmu negara, kita coba bacakan pendapat dari George Jelinek. Ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara pada umumnya. Kemudian pendapat dari M. Soli Lubis SH, ini salah satu ahli hukum tata negara di Indonesia. Beliau memberi definisi bahwa ilmu negara mempelajari negara secara umum mengenai asal-usul wujud, lenyapnya perkembangan, dan jenis-jenisnya. Objek ilmu negara bersifat abstrak dan umum, tak terikat oleh waktu, dan bersifat universal. Jadi rekan mahasiswa dari pendapat Soli Lubis SH, ya, ilmu negara itu bagaimana intinya itu mengenai bagaimana secara umum ya mempelajari asal usul dari suatu negara. Ya, negara itu tercipta seperti apa? Diawali ada sejarahnya, ada historikalnya. Kemudian ada negara yang lenyap. Ya, ada negara yang hilang, yang dulu ada sekarang tidak ada. Tentu ada karena perbedaan pendapat, terjadi peperangan dan lain sebagainya, akhirnya negara itu hilang atau negara itu bersatu dan lain sebagainya. Itu kita bisa lihat ya bagaimana perkembangannya, kemudian jenis-jenisnya tadi kita sudah bahas di sebelumnya. Ada negara republik, federal, ada pemerintahannya kerajaan, ada republik dan lain sebagainya. Tapi intinya bahwa ilmu negara itu mempelajari negara itu bersifat bukan mempelajari suatu negara apa gitu, tapi lebih bersifat abstrak, ya, bersifat sesuatu yang bukan negara yang terikat dengan satu wilayah. Melihatnya itu dari sisi secara general, secara umum, ya. Jadi negara itu tidak terikat negara apa bukan, tapi negara secara umum itu yang dipelajari di dalam ilmu negara. Rekan-rekan mahasiswa, kita masuk pada poin berikutnya ya. Kita akan melihat beberapa pendapat tentang ilmu politik. Sulaiman Sumardi, ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan, mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat, sifat hakikatnya, luas lingkupnya, dasar landasnya, serta hasil akibatnya. Ya. Kemudian kita coba bacakan lagi pendapat dari George B. de Husserl dan Thomas H. Stevenson, ya, H. Stevenson. Ilmu politik ialah lapangan studi yang pertama-tama memperhatikan hubungan kekuasaan antara orang dengan orang, antara orang dengan negara, dan antara negara dengan negara. Ya, jadi ada suatu sesuatu yang khas di dalam ilmu politik ini ialah bagaimana kekuasaan itu menjadi suatu hal yang paling utama di dalam lapangan ilmu politik. Karena ilmu politik ini dipergunakan atau dipakai berkaitan bagaimana mengelola negara. Ya. Kita bisa lihat contohnya ketika ada pemilihan umum, ya ada partai-partai dan lain sebagainya, maka disebut partai politik, adalah tujuan utama dari partai politik dan lain sebagainya itu bagaimana bisa merebut kekuasaan yang sebesar-besarnya untuk, tentunya kalau secara positif, bahwa masing-masing punya tujuan, masing-masing punya program, masing-masing punya
misi dan visi di dalam bagaimana mengelola negara dengan baik. Sehingga untuk bagaimana mendapatkan itu diperlukan suatu kekuasaan. Maka ilmu politik ini adalah yang digunakan sebagai keilmuan, ya. Dan ilmu politik ini mempelajari bagaimana eh, kekuasaan, ya, yang ada di dalam masyarakat. Tentu kalau misalnya ada partai politik atau apa dan sebagainya, itu dipelajari dengan secara mendalam, ya, bagaimana kekuasaan itu ada pada orang-orang politik, ya, bagaimana kekuasaan itu ada negara, bagaimana kekuasaan itu antar negara dan lain sebagainya. Itu jadi contoh lebih apa, minimal listnya itu ketika bagaimana partai politik, ya. Kemudian kalau politik, misalnya politik luar negeri, ya, bagaimana antar negara itu mempunyai pengaruh kekuasaan yang kuat untuk membuat negara lain itu bisa berada di dalam kekuasaan dan lain sebagainya. Itu kita bisa kalau melihat lebih luas daripada itu. Rekan-rekan mahasiswa, kita masuk kepada definisi hukum administrasi negara, ya. Jadi definisi hukum administrasi negara itu memang apa namanya sangat luas, ya, karena memang berkaitan dengan administrasi negara itu, negara dikelola oleh suatu lembaga yang ada di negara itu, tentu akan terus berkembang sesuai bagaimana politik, kemudian aturan hukum dan lain sebagainya yang berkembang, sehingga pengelolaan di dalam penyelenggaraan negara itu terus berkembang, sehingga untuk melihat suatu batasan yang valid, yang apa, itu memang selalu berubah-ubah terhadap hal itu, ya. Jadi karena apa namanya begitu cepatnya berkembang, kemudian apa sangat luas, ya, maka ada pendapat bahwa sangat sulit memberikan definisi yang valid yang dapat diterima oleh para atau semua pihak. Tapi ada beberapa pendapat dari ahli yang mengatakan bahwa kita bacakan ini pendapat dari Beltefroid, ya, mengatakan hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya. Ya, kita ambil contoh satu aja yang dari bawah bisa dibaca lebih lanjut. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa hukum administrasi negara itu adalah suatu tatanan hukum, ya, seperangkat aturan yang mengatur bagaimana alat-alat pemerintahan. Misalnya kalau di Indonesia ada DPR, MPR, misalnya ada lain-lainnya lagi, ya, ada yang berkaitan dengan hukum dan lain sebagainya yang merupakan lembaga badan-badan kenegaraan. Itu bagaimana lembaga-lembaga itu saling berhubungan, kemudian ada pembatasan-pembatasan kekuasaan, itu diatur oleh hukum administrasi negara, sehingga lembaga-lembaga tersebut, ya, bisa menjalankan pekerjaan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ya. Jadi bagaimana menjalankan tugas-tugasnya mereka itu, ya, mereka diatur oleh satu tatanan aturan, ya, itulah yang disebut dengan hukum administrasi negara, ya. Makanya kalau kita lihat kan ada pengadilan tata usaha negara itu ya ketika ada suatu basicing, ya, ada suatu keputusan yang diberikan oleh organisasi negara atau lembaga-lembaga negara yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan, ya. Jadi maka keputusan itu
bisa digugat, bisa minta dibatalkan dan lain sebagainya, ganti rugi dan sebagainya, itu berkaitan dengan itu yang kita lihat fungsi dari pengadilan tata usaha negara. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, ya kalau kita melihat hubungan ilmu hukum tata negara dengan ilmu negara, ilmu politik dan HAN, kita melihat coba hubungannya ke beberapa keilmuan ini. Hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara adalah ilmu negara merupakan dasar dalam penyelenggaraan praktik ketatanegaraan yang diatur dalam hukum tata negara. Lebih lanjut, dengan kata lain, ilmu negara yang mempelajari konsep teori tentang negara merupakan dasar dalam mempelajari hukum negara. Jadi rekan-rekan mahasiswa, bahwa ilmu negara, kita sudah bahas di belakang bahwa ilmu negara itu mempelajari ya negara itu dari sisi abstrak, kemudian tidak terikat pada suatu wilayah dan lain sebagainya, ya. Kemudian dari konsep itu timbul satu teori, ya. Kemudian dari situ mempelajari dari hukum negara itu, ya. Hukum, bagaimana tatanan hukum dan lain sebagainya dari konsep-konsep teori-teori di dalam lapangan keilmuan dari ilmu negara, ya. Tapi ilmu negara itu sebagai basic daripada bagaimana nantinya keilmuan dari dalam praktek-praktek penyelenggaraan ketatanegaraan yang diatur oleh hukum, itulah menjadi teori-teori yang mempelajari tentang hukum negara secara umum maupun negara secara khusus, misalnya Indonesia dan lain sebagainya. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Hukum tata negara mempelajari peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara, sedangkan politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Jadi rekan-rekan mahasiswa, hukum tata negara itu lebih konsen kepada aturan-aturan yang mengatur tentang organisasi di dalam suatu negara. Kemudian ilmu politik itu mempelajari bagaimana kekuasaan itu, ya, dilihat dari aspek perilaku kekuasaannya, ya. Seperti apa kekuasaan itu digunakan, batasan-batasan kekuasaan itu, ya. Sejauh mana kekuasaan itu bisa dipergunakan, ya, atau lembaga-lembaga itu punya secara hukum bisa melakukan apa untuk untuk bisa menyelesaikan suatu problem, suatu masalah di lembaga tersebut, ya. Jadi itu, ya. Kemudian kita tahu bahwa setiap aturan perundang-undangan itu adalah suatu proses politik atau aturan politik yang dibuat lembaga-lembaga yang berkaitan dengan itu. Misalnya macam di Indonesia, Presiden dan DPR, ya, yang berwenang berkaitan dengan pembentukan undang-undang di negara kita, ya. Demikian juga nanti di negara lain tentu ada aturan yang mengatur tentang bagaimana proses politik dan keputusan politik yang berkaitan dengan membuat suatu aturan perundang-undangan di negara tersebut. Hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, ya. Hukum administrasi negara adalah yang mempelajari jenis, bentuk, serta akibat hukum yang dilakukan pejabat dalam melakukan tugasnya. Menurut Budiman Sinaga, mengenai perbedaan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara terdapat banyak pendapat, ya. Jadi secara sederhananya itu, ya, hukum tata negara itu lebih kepada membahas negara dalam keadaan diam,
Sedangkan hukum administrasi membahas negara dalam keadaan bergerak, ya. Pengertian bergerak di sini betul-betul bergerak dalam arti ya bergerak, ada lembaga-lembaga negara yang menjalankan operasional satu negara itu maksudnya, ya. Jadi ada keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga itu yang disebut dengan keputusan tata usaha negara. Di situ kita bisa melihatnya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi tata negara itu membahas negara dalam keadaan diam, ya. Kemudian negara itu ada yang kelolanya, ya. Ada lembaga-lembaga yang mengelola negara itu bergerak, ya, membuat keputusan dan lain sebagainya. Sehingga hukum administrasi negara itulah yang mengelola, ya, tatanan hukum yang mengelola negara tersebut atau mengelola satu negara. Kita masuk slide berikutnya. Oh, sudah selesai, ya. Jadi itu saja untuk pertemuan kita, penjelasan dari saya selaku yang mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Semoga dapat dipelajari dengan baik, ya. Dan materi yang ada di lecture note bisa dipelajari dengan lebih seksama untuk dapat dipahami lebih dalam berkaitan dengan materi kita pada pertemuan yang kedua, Hukum Tata Negara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.